Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Noviana Pertiwi dengan NIM 250100171. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, mata kuliah landasan pendidikan, izinkan saya membawakan sebuah perkuliahan singkat dengan peran sebagai dosen BK. Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah pendidikan sepanjang hayat atau dalam istilah internasional dikenal sebagai lifelong education. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi secara lebih lengkap. Nama saya Andini Noviana Pratiwi dengan NIM 250100171. Mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas P1 angkatan 2025. Pada video ini saya berperan sebagai dosen BK yang akan mengajarkan materi landasan pendidikan kepada teman-teman sekalian. Selamat mengikuti perkuliahan hari ini. Dari 14 pilihan materi landasan pendidikan, saya memilih salah satu materi yang tersedia, yaitu saya memilih topik pendidikan sepanjang hayat. Ada 3 alasan utama mengapa saya memilih topik ini. Pertama, topik ini sangat relevan dengan profesi guru BK saya kelak sebagai calon guru BK. Tugas seorang guru BK tidak hanya membimbing siswa selama di sekolah, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa belajar itu akan terus berlanjut sepanjang hidup mereka. Lalu yang kedua, topik ini merupakan isu yang sangat aktual. Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja yang begitu cepat menuntut setiap orang untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Tidak hanya cukup mengandalkan ijazah yang pernah diperoleh. Lalu yang ketiga, topik ini bakal refleksi pribadi bagi saya. Materi ini mengingatkan saya bahwa belajar bukan hanya sekedar mengejar nilai, melainkan sebuah proses yang menyertai kita sepanjang perjalanan hidup. Agar pembahasan kita lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu peta materi yang akan kita bahas bersama. Pertama, kita akan membahas definisi pendidikan sepanjang hayat. Kedua, latar belakang dan alasan mengapa konsep ini diperlukan. Ciri-ciri dan alasan mengapa pendidikan sepanjang hayat perlu terus digalakan. Keempat, kemandirian dalam belajar yang erat kaitannya dengan pendidikan sepanjang hayat. Kelima, beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keenam, bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam praktek bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, lanjut ya teman-teman. Mari kita mulai dari pengertian dasarnya. Pendidikan secara umum adalah usaha sadar untuk menyediakan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Namun yang membedakan pendidikan sepanjang hayat adalah cara pandangnya terhadap waktu. Usaha pendidikan ini tidak dibatasi oleh satu jenjang usia atau satu bangku sekolah saja.
melainkan berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia, mulai dari usia dini, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Dengan kata lain, belajar bukan tugas satu fase kehidupan, melainkan proses yang menyertai manusia dari buayan hingga akhir hayat. Mengapa sih pendidikan sepanjang hayat ini diperlukan? Setidaknya ada 4 faktor pendukungnya. Faktor pertama adalah ekonomi. Ketika pendidikan tidak dibatasi pada satu jenjang usia, sekolah formal saja, pembiayaannya justru menjadi lebih luas dan luas karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu sepanjang hidupnya. Faktor kedua adalah sosial. Peran seseorang di dalam masyarakat terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut penyesuaian pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Faktor yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri yang berlangsung begitu cepat sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi perlu diperbarui di esok hari. Dan faktor yang keempat adalah sifat pekerjaan yang terus berubah. Tuntutan dunia kerja hari ini sangat berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, sehingga setiap pekerja dituntut untuk terus mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Lalu kita masuk ke ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Setelah memahami latar belakangnya, mari kita lihat ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Ciri pertama, konsep ini menghapus sekat antara sekolah dan kehidupan nyata di luar sekolah. Belajar tidak berhenti di tembok kelas. Lalu ciri yang kedua, kegiatan belajar ditempatkan sebagai bagian integral dan proses hidup yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Lalu ciri yang ketiga, pendidikan ini lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode belajar dibandingkan sekedar isi atau konten materi saja. Dan ciri yang keempat, peserta didik ditempatkan sebagai pelaku utama dalam proses pendidikannya sendiri, bukan sekedar objek yang pasif menerima informasi. Nah, sekarang alasan PSH harus digalakkan. Ada 5 alasan yang mendasarinya. Pertama, pada hakikatnya belajar itu berlangsung sepanjang hidup manusia. Tidak berhenti begitu saja setelah seseorang lulus sekolah. Kedua, sekolah tradisional seringkali kesulitan membekali keterampilan kerja yang coraknya terus berubah dan semakin tidak menentu. Ketiga, masa balita memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi pembentukan kepribadian dan aktualisasi diri seseorang di kemudian hari. Lalu yang keempat, sistem sekolah yang konvensional justru mengganggu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian masyarakat. Dan kelima, penyelenggaraan sekolah formal membutuhkan biaya yang relatif besar yang tidak selalu bisa dijangkau oleh semua kalangan.
Lalu di slide berikutnya, ada satu konsep yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan sepanjang hayat. Kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Mengapa kemandirian ini penting? Karena pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat sehingga tidak mungkin lagi seorang pendidik mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didiknya. Kedua, penemuan ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat relatif, bukan kebenaran yang mutlak 100%. Ketiga, konsep-konsep yang rumit dan abstrak justru lebih mudah dipahami melalui contoh-contoh yang konkret. Dan keempat, proses pembelajaran seyogianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Nah, lalu slide berikutnya. Untuk memudahkan kita membayangkan konsep ini, saya gambarkan dalam sebuah siklus. Perhatikan diagram ini, mulai dari usia dini, berlanjut ke masa kanak-kanak dan remaja, kemudian masa dewasa dan bekerja, hingga masa lanjut usia. Pada setiap fase ini, proses tidak pernah benar-benar berhenti. Simbol tak terhingga di tengah diagram ini. Ini melambangkan bahwa belajar tidak mengenal titik akhir. Setiap fase kehidupan selalu membawa kesempatan baru bagi kita yang ingin tumbuh dan terus berkembang. Nah, bagaimana sih jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pertama, kursus dan pelatihan daring. Banyak dari kita mengikuti kelas online, webinar, atau sertifikasi untuk menambah keterampilan baru kapanpun kita membutuhkannya. Contoh kedua, membaca dan belajar mandiri. Seperti membaca buku, artikel, atau menonton konten yang dimana konten itu edukatif di luar jam sekolah maupun jam kerja. Lalu contoh ketiga, pelatihan di dunia kerja. Para pegawai yang mengikuti pelatihan atau upskilling agar keterampilan mereka tetap relevan dengan perkembangan pekerjaan. Dan contoh yang keempat, kegiatan komunitas dan keagamaan, di mana kita belajar nilai, keterampilan sosial, dan hal-hal spiritual melalui kegiatan bermasyarakat. Nah, sebagai calon guru BK, tentu kita perlu bertanya bagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat. Sebagai calon guru BK, tentu kita perlu bertanya, bagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat ini bisa kita terapkan dalam praktek bimbingan dan konseling di sekolah. Setidaknya ada 4 penerapan konkret. Pertama, melalui layanan bimbingan karir. Guru BK dapat membantu siswa menyadari bahwa belajar dan mengembangkan diri itu akan terus berlanjut sepanjang perjalanan karir mereka. Bukan berhenti begitu saja setelah lulus sekolah. Lalu yang kedua, menumbuhkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Guru BK membimbing siswa untuk meyakini bahwa kemampuan mereka dapat terus dikembangkan melalui usaha dan proses belajar yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang tetap dari sejak lahir.
Lalu yang ketiga, melatih kemandirian belajar. Layanan konseling belajar dapat diarahkan agar siswa memiliki inisiatif, strategi, dan tanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Sejalan dengan semangat pendidikan sepanjang hayat. Dan keempat, advokasi pemerataan kesempatan belajar. Guru BK perlu peka terhadap siswa yang beresiko putus sekolah dan mengarahkan pada jalur belajar alternatif yang tetap tersedia bagi mereka. Sampai di sini saya ingin berbagi sedikit refleksi pribadi. Mempelajari pendidikan sepanjang hayat mengingatkan calon guru BK, saya pun harus terus belajar, memperbarui wawasan, keterampilan konseling, dan pemahaman terhadap peserta didik yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Ada 3 hal yang saya bawa pulang dari materi ini. Pertama, belajar seumur hidup adalah teladan yang perlu saya tunjukkan pada siswa saya kelak. Kedua, kemandirian belajar penting untuk dilatih sejak dini melalui layanan BK. Dan ketiga, setiap peserta didik berhak atas kesempatan belajar yang berkelanjutan dan adil, tanpa terkecuali. Lalu slide kesimpulan, sebagai penutup pembahasan hari ini, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat menegaskan satu gagasan penting. Belajar bukanlah tahap yang selesai di bangku sekolah, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup. Perjalanan ini menuntut kemandirian dalam belajar, keterbukaan terhadap perubahan zaman, serta kesempatan belajar yang merata bagi semua orang, tanpa memandang usia maupun latar belakang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan sepanjang hayat. Semoga apa yang telah saya bahas dapat menjadi bekal bagi kita semua, khususnya sebagai calon guru BK, untuk terus menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat, baik pada diri kita sendiri maupun pada peserta didik yang kelak kita bimbing. Belajar sepanjang hayat, tumbuh sepanjang usia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.